Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan PAI mata pelajaran fikih dalam bab 4, yaitu mengenai muamalah. Nah, yang akan kita bahas dalam pembahasan muamalah ini yaitu yang pertama mengenai pinjam meminjam, kemudian hutang piutang, kemudian gadai, kemudian upah, dan kemudian pengertian hukum dan turunannya. Jadi kita akan membahas tentang pengertian pinjam meminjam, hukumnya, kemudian syarat rukun dan lain sebagainya. Begitu pula utang piutang, gadai, upah, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu pinjam meminjam. Nah, pinjam meminjam secara bahasa itu artinya adalah ariyah. Apa itu ariyah? Ariyah itu ya pinjaman. Jadi dalam istilah fikihnya pinjam meminjam itu disebut dengan ariyah. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan pinjam meminjam di sini yaitu akad berupa pemberian manfaat suatu benda yang halal dari seorang kepada orang lain tanpa ada imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Nah, ini yang dinamakan pinjam meminjam. Contohnya, kita memberikan suatu barang yang barang itu dianggap halal, tidak haram. Contohnya motor. Kita meminjamkan kepada orang lain tanpa kita mengambil imbalan ya dari barang yang kita pinjamkan. Kita meminjamkan kepada teman untuk diambil manfaatnya, yaitu untuk dikendarain dan lain sebagainya. Tapi yang dipinjamkan tidak boleh merusak dari barang yang dipinjamkan. Nah, itulah yang dinamakan dengan memberikan manfaat suatu benda yang halal kepada seseorang tanpa imbalan untuk dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Nah, hukumnya apa? Hukumnya pinjam meminjam yaitu sunnah ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, jadi hukum asal dari pinjam meminjam ya ini adalah sunnah, sebagaimana tolong menolong dan yang lainnya juga. Namun hukum pinjam meminjam ini hukumnya bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang meminjam itu sangat memerlukan. Contohnya seperti meminjam pisau untuk memotong kambing yang mendekati mati, atau meminjamkan pakaian untuk menutup aurat. Nah, ini menjadi suatu kewajiban. Nah, begitu pula hukum pinjam meminjam ini juga bisa menjadi haram ketika pinjam meminjam ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Nah, itu adalah hukumnya haram. Nah, kemudian rukun pinjam meminjam, rukunnya itu adalah orang yang meminjamkan. Kemudian ada orang yang meminjam, kemudian barang yang dipinjam, kemudian ada juga akad yaitu ijab qabul antara si peminjam dan yang meminjam. Nah, kemudian kewajiban, apa kewajiban orang yang meminjam barang yang dipinjam itu? Yang pertama adalah harus mengembalikan barang jika sudah selesai kepada pemiliknya. Kemudian mengganti apabila barang itu hilang atau rusak. Kemudian merawat barang yang dipinjam dengan baik selama di tangan pinjaman. Jadi 3 ini adalah hak bagi peminjam. Jadi ketika barang itu rusak maka otomatis harus membenahi barang yang rusak tersebut. Kita meminjam dan mengembalikan sesuai apa yang kita pinjam. Nah, hikmahnya apa sih dari pinjam meminjam ini? Yang pertama, hikmahnya dapat memenuhi keperluan seseorang. Yang kedua, adanya kepercayaan. Yang ketiga, membagi nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga salah satu bentuk syukur dari orang yang meminjamkan suatu barang. Kemudian membantu orang yang membutuhkannya. Itu hikmah dari adanya pinjam meminjam. Nah, kemudian kita masuk ke dalam
hutang piutang. Nah, hutang piutang dalam bahasa lain disebut ad-dain. Ad-dain berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah hutang. Sedangkan secara syara atau secara istilah yang dimaksud hutang piutang di sini adalah akad untuk memberikan sesuatu benda yang ada harganya atau berupa uang dari seseorang kepada orang lain yang memerlukan. Dengan perjanjian orang yang berhutang akan mengembalikan dalam jumlah yang sama. Hukumnya bagaimana? Hukumnya yaitu mubah atau boleh, dan ini juga bisa berupa menjadi wajib ketika itu sangat darurat, sangat mendesak. Contohnya ia tidak mempunyai makanan, dia harus berhutang, maka otomatis dia wajib untuk berhutang. Nah, orang yang berhutang itu mubah, tapi orang yang memberikan hutang, orang memberikan pinjaman itu sunnah. Karena tadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalilnya mana? Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang paling panjang, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum dan selanjutnya. Nah, kemudian rukun hiwalah, ya, rukun hiwalah atau hukum berhutang. Yang pertama adalah disebutkan muhil. Muhil itu adalah orang yang berhutang. Kemudian ada muhal. Muhal adalah orang yang berpiutang. Yang ketiga ada muhal alaih, yaitu orang yang mendapat tanggung jawab membayar hutang. Kemudian ada utang muhil kepada muhal, dan yang kelima ada akad ijab kabul. Nah, kalian harus hafal istilah-istilah muhil, muhal, muhal alai dan lain sebagainya. Jadi hiwala itu apa? Hiwala itu pemindahan hutang, suatu perpindahan hutang dari orang pertama kepada orang kedua, karena orang kedua ini mempunyai hutang kepada orang pertama. Kita langsung ambil contoh. Contohnya ada A dan B. A, B, C. Si A berhutang kepada C. Nah, kemudian si B berhutang kepada A. Nah, kemudian si C ini menagih hutang kepada si A. Karena si B mempunyai hutang kepada A, maka dilimpahkan hutang A kepada hutang B. Jadi yang membayar hutang A adalah hutang B. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian syaratnya, yang pertama syarat hiwala, syarat berpindahan membayarkan hutang. Orang yang pertama ada kerelaan orang yang mengalihkan hutang, ada keriduan di sana. Yang kedua persetujuan orang yang berpiutang. Kemudian yang ketiga keadaan hutang yang dipindahkan itu sudah tetap menjadi tanggungan. Artinya bukan piutang yang kemungkinan dapat gugur seperti utang mas kawin dari perempuan yang belum berkumpul dengan suami. Yang keempat adanya persamaan yang menjadi tanggungan muhal dan muhal alaih, baik dalam jenis maupun dalam waktu bayarnya dan penangguhannya. Nah, kemudian hikmah dari hutang piutang ini apa? Yang pertama akan terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang karena terdesak oleh kebutuhan yang berkaitan dengan materi. Yang kedua dapat mencegah orang dari melakukan hal yang menyimpang dari agama karena terdesak masalah ekonomi. Yang ketiga dapat dijadikan modal usaha dan motivasi untuk bekerja keras karena tuntunan harus melunasi hutang. Yang keempat memberi sebagai bentuk cinta terhadap sesama. Kemudian yang kelima menumbuhkan sikap menolong dan tidak fikir dan terjalin persaudaraan dengan yang memberikan hutang. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai gadai, kemudian kita akan membahas mengenai upah, hikmah upah dan lain sebagainya. Nah, silakan setelah ini langsung ke Al-Azkar Learning dan dikerjakan tugasnya. Naftatim darsana bi qiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.